Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bersama Pak Andra kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan suatu domain dan range fungsi. Ya, langsung saja di sebelah kiri kita ada gambar fungsi, yaitu grafik fungsi. Dan grafik fungsi ini merupakan fungsi linear. Kenapa fungsi linear? Karena grafiknya berupa garis lurus. Dan perlu kalian ingat, grafik ini digambar dalam koordinat kartesius, yaitu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Yang perlu kalian ingat bahwa sumbu X adalah garis yang mendatar atau garis yang horizontal, sedangkan sumbu Y adalah garis yang vertikal atau garis yang tegak. Nah, untuk menentukan domain fungsi ini, itu pertama yang perlu diperhatikan adalah sumbu X-nya, batas pada sumbu X. Pertama kita tentukan domain. Ya, kita tentukan domain dulu. Domain. Ya, berarti karena sumbu X itu mendatar, kita perlu menentukan batas kiri dan batas kanannya. Yang paling kiri. Nah, kita lihat garis yang warna merah ini ya. Ini adalah grafiknya. Itu paling kiri ada titik min 2,6. Nah, di sini X-nya adalah min 2, Y-nya min 6. Berarti batas paling kiri grafik ini adalah min 2. Nah, lalu batas paling kanan, karena ini merupakan sinar garis. Sinar garis itu maksudnya adalah garis yang tak berujung ya. Ada pangkalnya tapi tidak berujung. Maka yang paling kanan, batas paling kanan adalah tak hingga. Oke. Sehingga domain ini bisa ditulis demikian, seperti ini, df, karena misalkan fungsi ini saya namai fx, maka lambangnya df itu dilambangkan dengan x ya, himpunan x. Ingat, karena domain itu hubungannya dengan x. Paling kiri min 2, terus saja dulu min 2 nya, lalu x, dan paling kanannya tak hingga. Nah, dan ini kurang lazim ditulis. Nah, biasanya ditulisnya lebih lazimnya seperti ini, himpunan X dibandingkan hingga, X-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, lebih lazim ditulis seperti ini domainnya. Biasanya tanda tak hingga itu tidak perlu ditulis karena paling kanan. Jadi yang penting X, semua nilai X yang lebih besar sama dengan min 2, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak berujung. Lebih lazim ditulis dengan X lebih besar min 2 atau X lebih dari sama dengan min 2. Ya. Selanjutnya untuk menentukan range, saya bedakan warnanya. Untuk range itu berhubungan dengan sumbu Y ya. Karena sumbu Y itu atas dan bawah, maka kita perlu menentukan batas paling bawah dulu. Batas bawah. Kita lihat grafiknya kembali, itu melalui titik min 2, min 6 ya, yang paling bawah min 2, min 6. Y-nya adalah min 6 ya. Karena si range ini berhubungan dengan sumbu Y. Paling bawah adalah min 6. Lalu paling atasnya siapa? Paling atasnya sama. Karena ini fungsi yang tak berujung, maka paling atasnya adalah tak hingga. Nah, lalu range biasanya ditulis, dilambangkan dengan huruf R besar, RF ya, dengan indeks F karena ini adalah fungsi F. Itu ingat berarti Y ya, sedemikian hingga min 6 Y dan tak hingga. Tapi ini kurang lazim ditulis. Biasa ditulis dengan Y lebih besar sama dengan min 6 ya, sama seperti domain tadi, tapi ini menggunakan Y ya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua, kita perhatikan di sebelah kiri ada gambar fungsi Gx ya. Fungsi ini saya namai Gx. Ini merupakan fungsi kuadrat atau kurva
Kenapa? Karena garisnya atau kurvanya melengkung ya. Ada batas atasnya di situ adalah min 2,1. Oke, kita tentukan domain. Pakai warna tinta hitam dulu, domain. Ya, ingat domain tadi berhubungan dengan sumbu X. Kita lihat yang paling kiri. Paling kiri ternyata grafik ini paling kirinya ditandai dengan tanda panah. Artinya ini nggak ada ujung sebelah kirinya dan bisa dikatakan adalah min tak hingga. Sebelah kanannya pun sama. Sebelah kanannya tidak berujung karena ditandai dengan tanda panah. Maka positif tak hingga atau tulis saja positif. Jadi domainnya, saya tulis D saja karena ini fungsinya G, jadi D dengan indeks G sama dengan X elemen R. Cukup seperti ini ya. Kalau ada dari min tak hingga sampai tak hingga ditulis saja X elemen R. Artinya semua nilai X anggota bilangan real itu menjadi domain ya. Kemudian range adalah hubungannya dengan atas dan bawah ya. Kita cari dulu batas bawahnya. Batas bawahnya ternyata sama, nggak ada ujung bawahnya, bisa dikatakan dengan min tak hingga. Nah, sedangkan batas atas ya, batas atas itu kita lihat itu puncak dari grafiknya adalah min 2,1. X nya min 2, Y nya 1. Ingat, range itu sumbu Y, artinya yang dipakai adalah satunya, berarti paling atas adalah 1. Nah, maka range ini bisa ditulis dengan RG ya, karena ini fungsi G adalah himpunan Y elemen R, boleh saja Y elemen R sedemikian hingga, karena intinya dia itu satu ke bawah ya, bisa ditulis sebagai Y lebih kecil sama dengan 1 atau Y kurang dari sama dengan 1. Artinya semua bilangan real yang nilainya lebih kecil sama dengan 1 0, berapapun sampai tak hingga itu merupakan daerah hasilnya atau range. Selanjutnya gambar ketiga, ini ada sebuah fungsi rasional atau fungsi pecahan ya, jika saya namai Hx ya. Untuk menentukan domain atau daerah asal, kembali lagi ya, domain itu hubungannya sama X. Kita tulis saja domain. Kita lihat batas kirinya. Ternyata batas kirinya itu tanda panah, berarti sebelah kiri itu tak hingga juga. Kiri itu minus tak hingga. Sebelah kanan juga tak hingga, ternyata kanannya sampai tak hingga. Tetapi di sini ada ketentuan tertentu ya. Ada batasnya, ada garis putus-putus. Ini artinya adalah garis yang tidak dilewati atau nggak boleh dilewati, atau kita katakan saja pengecualian ya. Pengecualiannya itu ada pada X sama dengan 2. Berarti X nggak boleh 2 karena di garis ini X nya nggak boleh lewat, atau kurva di sini dibelokkan ke atas sama ke bawah tuh. Nah, dia nggak boleh melewati atau memotong garis ini, jadi dinamakan pengecualian lah. Jadi penulisan domainnya gimana? D H ya, karena ini adalah fungsi H, itu dituliskan X elemen R ini dengan pengecualian X tidak boleh sama dengan 2. Nah, cukup mudah ya. Selanjutnya range. Untuk range juga sama seperti langkah yang 1 dan 2 tadi. Ini
range adalah sumbu Y, berarti artinya kita lihat batas atas dan batas bawahnya. Batas bawah, pertama bawah ya, bawahnya juga sama, ternyata dia sampai tak hingga, berarti minus tak hingga. Dan batas atasnya juga sama, itu tak hingga. Tapi ada pengecualian di sini. Ada pengecualian. Ada pengecualian untuk Y-nya sama dengan 1 lah. Y tidak boleh 1. Di situ ada garis putus-putus yang mendatar, namanya Y sama dengan 1. Grafik ini nggak boleh melewati Y sama dengan 1. Ketika melewati itu dia dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Nah, garis putus-putus ini disebut juga buat pengetahuan kalian ya adalah garis asimtot. Asimtot tegak dan asimtot datar ya. Jadi kita tulis saja range-nya R H, karena fungsi ini adalah fungsi H, itu adalah Y elemen R, bilangan real ya. Dengan ketentuan pengecualian Y tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, demikianlah contoh-contoh dari penjelasan menentukan domain dan range dari gambar grafik yang sudah disediakan. Ya, demikian dari saya. Ada kekeliruan atau kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.